terutama suara gereja di Indonesia. Pada tahun ini saya juga sudah datang ke Lampung, anggota kami GKKD, Gereja GKKD dan GPIN yang sementara sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri kini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, ini saya ada banyak pertanyaan juga nih, Bang Yeri. Beb, kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja, tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin, wah toleransi. Tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, jangan kan di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya yang ada itu adalah Kristen area. Padahal Bapak Jokowi sering sekali berbicara, institusi tidak boleh kalah dengan preman. Institusi tidak boleh kalah dengan orang-orang tertentu, dengan golongan-golongan tertentu. Tetapi kita lihat di lapangan, institusi justru tidak berdaya ketika hal-hal semacam di video di awal tadi itu kejadian, saudaraku. Ini kenapa ini bisa terjadi? Ada apa ini? Nah, kemana pihak yang berwajib? Kenapa mereka tidak ditangkoi? Nah, nanti ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami menjerit kepada Tuhan, ditenggelamkan semuanya orang itu. Salahkan orang Kristen, ya. Orang Kristen itu doanya itu luar biasa, ijabahnya luar biasa. Bahkan di dalam iman mereka dikatakan, doa orang yang teraniaya itu cepat sekali dijawab oleh Tuhan. Ya, doa orang yang teraniaya cepat sekali dijawab oleh Tuhan. Dan terbukti bagaimana kita melihat mereka yang menghina iman kekristenan, yang mengolok-ngolok Yesus. Lalu ada orang Kristen yang berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta Tuhan turun tangan. Apa yang kejadian? Apa yang terjadi, saudaraku? Satu persatu mereka tumbang semuanya. Ya, satu persatu mereka tumbang, saudaraku. Benar-benar mereka tumbang satu persatu. Dikarenakan apa? Tuhan kita lah Tuhan yang hidup. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi berseru kepada pemerintah, kepada pihak-pihak terkait. Kita cukup berseru kepada Tuhan. Kita bersatu hati, bersatu pikiran kita, berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan turun tangan. Satu persatu mereka akan dipermalukan di muka bumi ini. Ya, ditambah lagi nanti di akhirat, ketika mereka meninggalkan dunia ini, diperlihatkan semua apa yang mereka lakukan. Ketika mereka berhadapan dengan Hakim yang Maha Adil, semua yang mereka lakukan masa di dunia ini diperlihatkan semuanya. Terbuka lebar, terpampang di wajah mereka, di muka mereka. Tidak bisa berbuat apapun. Di situ timbul penyesalan yang luar biasa, tapi semua sudah terlambat. Akhirnya kalian langsung, ya, tidak ada orang yang giring kalian, tidak ada satupun kuasa yang giring kalian ke neraka. Kalian sendiri yang akan nyemplung ke neraka ketika melihat kelakuan kalian masa di bumi ini. Ketika Hakim yang Maha Adil memperlihatkan semua kelakuan kalian, kejahatan kalian, bagaimana kalian mengganggu ibadah,
Bagaimana kalian mengancam orang yang beribadah. Semua diperlihatkan terpampang jelas di muka kalian. Tidak bisa kalian berkedip, tidak bisa kalian geser ke kiri ke kanan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, tidak bisa lari. Dan roh kalian sendiri nanti yang akan lari ke neraka ketika kalian tidak sanggup melihat apa yang dipertontonkan, yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan oleh Tuhan, oleh Hakim yang Maha Adil nantinya, langsung ke neraka. Tidak ada pribadi yang membawa kalian ke neraka. Tidak ada orang lagi yang menyuruh kalian masuk neraka kamu, masuk surga kamu. Tidak ada lagi. Kita sendiri nantinya yang akan masuk ke sana. Makanya saya selalu ulang-ulang penentuan seseorang masuk surga dan masuk neraka masa di dunia ini. Apakah orang itu masuk surga? Apakah orang itu masuk neraka di masa di dunia ini? Maka Alkitab mencatat, ya Alkitab mencatat, Alkitab menuliskan, Alkitab menegaskan, mengajarkan kepada setiap kita umat manusia. Kamu dikenal dari buahnya dan mereka dikenal dari buahnya, dan kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Jadi kita bisa melihat orang itu ajarannya baik, agamanya baik, Tuhannya itu baik, dilihat dari pengikutnya. Bagaimana pengikutnya itu? Bagaimana umat itu? Apa yang dilakukan oleh umat? Jadi ingat, penentuan kita masuk surga dan neraka itu masa di dunia ini. Maka saya dan teman-teman selalu mengajak orang untuk ikut jalan yang lurus, ikut jalan Siratal Mustaqim, ikut jalan yang sudah Yesus tunjukkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita selalu di lapangan saat melakukan penginjilan, kita bawa ini ayat Yohanes 14 ayat 6, inilah yang kalian cari selama ini. Lalu kita mengajarkan juga, mendidik mereka, orang-orang yang baru percaya kepada Yesus, supaya ada pembaharuan budi di sini. Ya, ada pembaharuan budi. Jadi ketika ada orang percaya kepada Yesus, kita tidak lepas tangan begitu saja. Kita didik orang tersebut. Kita perkenalkan akan firman Tuhan lebih lagi kepada mereka, sehingga pelan-pelan pembaharuan budi itu terjadi. Ada pembaharuan. Ya, ketika dia mengenal Yesus ada pembaharuan. Maka Alkitab mengatakan, hidupku bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita hidup kita dalam Tuhan, selalu yang kelihatan itulah Kristus. Kristus. Apanya Kristus? Sifat-sifat Tuhan yang kelihatan melalui kita ketika kita berada dalam Tuhan, berada dalam firman Tuhan. Inilah yang saya alami dan teman-teman alami, dan ini yang kita ajarkan di lapangan ketika kita melakukan penginjilan, saudaraku. Seperti beberapa hari ke depan, tanggal 3 kita berangkat. Ini khusus untuk melakukan penginjilan. Ini yang kita bawa. Kita tidak mengajarkan hal yang aneh-aneh. Kita hanya ajarkan bagaimana orang kenal akan firman Tuhan. Lalu orang tersebut bagaimana mendapatkan firman Tuhan itu, sampai orang itu bisa merasakan, bisa mengecap betapa baiknya Tuhan ini. Sampai kita persiapkan orang tersebut menjadi penginjil, menjadi penuai di akhir zaman. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Nah, inilah Bapak Ibu masa-masa kita menjadi penuai, masa-masa kita menjadi pekerja, masa-masa kita menjadi pelayannya Tuhan. Mari kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, dengan giat, supaya banyak orang selamat. Banyak orang hidup dalam firman Tuhan, banyak orang hidup dalam kedamaian, banyak orang hidup dalam sukacita, sehingga tidak ada lagi kita lihat orang mengganggu ibadah orang lain, bla 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 sebagainya. Karena tidak ada Tuhan yang mau semacam itu. Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pelajaran dan evaluasi kepada teman-teman dari seberang, supaya mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan kritis, bisa berpikir dengan penuh keikhlasan, merenungkan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Benarkah di hadapan Tuhan atau salah? Kalau salah, tinggalkan. Ya, kalau benar, ya lanjutkan. Siapa tahu itu memang ada yang menyuruh kalian, ya lanjutkan. Kita juga tidak bisa, kami tidak bisa berbuat apapun. Kalau memang itu ajaran kalian, itu perintah, ya, perintah agama, perintah syariat, ya kalian lakukan. Karena itu bukan tanggung jawab kami, dan itu bukan iman kami. Nah, cuma pertanyaannya, lakum dinukum waliyadin itu di mana? Selama ini yang selalu dipertontonkan lakum dinukum waliyadin itu di mana? Itu bagaimana? Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pelajaran, evaluasi kepada teman-teman, bisa merenungkan mereka. Dan di akhir video saya selalu katakan, mari berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Ya. Berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan
Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.